Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para asatidz, tokoh-tokoh agama di Banjarnegara yang sangat-sangat saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran Forkompinda, yang mudah-mudahan semuanya akur, semuanya rukun, sehingga bisa membawa kemaslahatan untuk Kabupaten Banjarnegara dan seluruh pemirsa acara doa bersama dalam rangka ulang tahun yang ke-450 Kabupaten Banjarnegara yang saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk hadir secara virtual, mengingat pandemi yang sampai hari ini masih berlangsung. Tapi satu hal kemudian yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk refleksi sebelum saya lanjutkan kajian-kajian kita malam hari ini. Bapak Ibu, Bapak Bupati dan semua yang saya muliakan, coba kita refleksi ketika kita masuk tahun 2021. Kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Yang ini saya sampaikan supaya bisa menjadi bentuk muhasabah dan introspeksi bagi kita semuanya. Masuk tahun 2021, diawali dengan Sriwijaya Air yang jatuh. Kemudian dilanjutkan peristiwa lainnya, Sumedang longsor, Sulawesi gempa, Kalimantan banjir, Merapi meletus, Gunung Raung meletus, Manado air laut meluap dan banjir, Indramayu berduka, dan sekarang di mana-mana banjir. Korban wafat semakin banyak, dan semua terjadi secara berentetan dan beruntun. Maka Bapak Ibu, rasanya kita sedang diingatkan oleh Allah bahwa selama ini kita terlalu fokus dengan apa yang namanya COVID. Terlalu takut mau mati dengan COVID. Seolah-olah kematian cuma datang dari COVID. Mungkin barangkali malaikat Israel protes. Mati itu dari saya, yang nyabut saya, bukan COVID, kata Israel. Tapi hari ini semuanya COVID. Padahal kematian bisa datang dengan berbagai cara ketika Allah berkehendak. Rasanya hari ini, kita semuanya bangsa Indonesia sedang diingatkan. Diingatkan tentang apa? Kita selama ini cuma ikut protokol kesehatan, akhirnya melupakan protokol keimanan. Sampai-sampai kita melupakan ibadah. Kita cuma fokus kepada iman, kita fokus siapkan imun, tapi kita lupa siapkan iman untuk bekal akhirat. Maka yuk, mari kita semuanya malam hari ini berbenah diri. Ini barangkali teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya jadi teringat ketika Allah mengatakan ma'asaba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Bapak Ibu, begini. Ketakutan kita yang berlebihan terhadap COVID. Ini semakin lama saya rasakan menjadikan kita semakin jauh dengan Allah. Harusnya kita menyadari, ya, protokol kesehatan memang harus kita jalankan. Tapi jangan sampai kemudian ketakutan-ketakutan itu tidak berimpak dan berdampak secara keimanan kepada kita. Harusnya apa? Ketika COVID ini Allah sampaikan kepada kita, ini tidak hanya mempersiapkan persoalan imun, tapi seharusnya mempertebal persoalan iman. Imun kita persiapkan, iman kita lalaikan. Maka kemudian Allah kasih musibah bentuk lain selain COVID. Selain COVID. Pesawat yang jatuh, banjir di mana-mana. Air meluap, gunung Merapi meletus, dan lain sebagainya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, hei manusia, ancamanmu itu bukan COVID. Jangan hanya fokus kepada COVID, tapi fokuslah kepada aku, kata Allah. Maka di sini kemudian saya sering mengatakan, ketika seorang mukmin dikasih masalah oleh Allah, apa yang harus dia lakukan? Fafirru ilallah. Larilah kamu kembali kepada Allah. Kalau saya sering mengatakan contoh-contoh yang paling simpel kan saya sering mengatakan begini.
Hendaknya seorang mukmin itu ketika dikasih masalah oleh Allah, jangan jadi seperti seekor anjing ketika dilempar batu. Anjing itu, nyuwun sewu Pak Bupati, kalau dilempar batu, yang dikejar sama anjingnya itu bukan yang melempar, tapi batunya. Batunya. Walaupun ini saya ingat anjing, karena ini lagi viral, ada ustadz nabrak anjing dengan bangganya. Ketika anjing itu dilempar batu, anjing itu fokusnya ternyata bukan kepada yang melempar, tetapi kepada batu. Nah, jadi seorang mukmin harus ya ketika dikasih masalah oleh Allah, hendaknya dia seperti seorang laki-laki dilempar kerikil oleh seorang cewek cantik. Maka yang dikejar bukan batunya tapi cewek. Nah, ketika kita dikasih masalah oleh Allah, harusnya jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Saya ulangi, ketika Allah memberikan masalah kepada kita, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Maka Gus Miftah sering mengatakan, berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Saya ulangi, berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Maka, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mencatat orang yang sering kena COVID, atau yang terdampak COVID, itu biasanya ada dua perilaku. Yang pertama, terlalu takut parno dengan COVID, kemudian yang kedua, terlalu menyepelekan. Lah kita sikapnya bagaimana? Di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Yang sedang-sedang saja. Gitu. Jangan terlalu takut, tapi juga jangan menyepelekan. Orang yang terlalu parno pada akhirnya apa? Menurunkan fungsi imunnya. Dan orang yang terlalu sepele biasanya siapa? Orang yang sembrono. Makanya kita pada posisi di tengah-tengah. Nah, untuk itu refleksi kita malam hari ini untuk Kabupaten Banjarnegara di usianya yang ke-450 tahun. Yuk sama-sama kita berikan kesadaran pada masyarakat bahwa musibah ini semuanya atas ketentuan Allah. Maka Gus Miftah sering mengatakan, ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya. Langitnya masih terbuka untuk semua hamba. Saya ulangi, ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya. Langitnya masih terbuka untuk semua hamba. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, cepat atau lambat, pasti musibah ini akan berakhir. Cepat atau lambat, semuanya akan mati. Saya, Pak Bupati, semuanya kan sebenarnya sudah divonis oleh Allah dengan kematian. Cuman waktunya saja yang belum Allah beritahukan kepada kita. Saya sudah divonis mati oleh Allah. Pak Bupati sama. Jajaran Forkompinda sama. Semuanya sudah mendapatkan vonis mati dari Allah. Tetapi waktu eksekusinya masih dirahasiakan oleh Allah. Maka ajalmu tidak menunggu taubatmu. Kematianmu tidak menunggu kamu istiqomah, tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Maka saya mohon izin Pak Bupati, malam hari ini saya tidak akan banyak canda tawa seperti karakter Gus Miftah biasa ini. Ini waktu momentum yang sangat tepat bagi kita untuk bermuhasabah. Kemarin saya telepon Pak Bupati, keprimen Pak Bupati Kie, COVID. Ya dijalani saja Gus dengan rasa syukur. Ini keren nih Pak Bupati. Pak Bupati gimana?
keadaan Banjarnegara, ya begini. Kita syukuri, kita waspada, tetap menjaga protokol kesehatan, selebihnya kita kembalikan kepada Allah. Wah, saya batin, keren temen kayak Bupati ini ya. Saya malu akhirnya sama Pak Bupati. Pak Bupati punya pikiran seperti itu. Nah maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita diingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan kita memang akan diuji bisyai'in, semuanya akan diuji bisyai'in dengan sesuatu. Yang saya baca tafsir, kalimat bisyai'in di sini sesuatu yang sangat kecil. Artinya apa? Walaupun pandemi ini dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia, tetapi sebenarnya ujian ini sangatlah kecil bagi Allah. Kecil. Tidak banyak. Diuji oleh Allah dengan berbagai hal. Salah satunya minal khauf, rasa takut. Rasa takut. Saya awal-awal pandemi itu banyak para ustadz, kiai-kiai kampung, telepon saya, Gus, kalau gini gimana? Semuanya nggak ada pertemuan, nggak boleh kumpul, begini-begini nggak boleh, selamatan nggak boleh, ya, boleh. Ini gimana Gus? Sudah, kita diuji. Jadi bukan hanya masyarakat biasa, ya kiai aja diuji kok. Waduh, jadwal ini ngaji keprimen gue. Ya kalau ngomong itu Pak Bupati, jadwal saya dari bulan Maret, selepas saya pengajian haul HUT Banjarnegara sampai bulan Maret ini, lebih dari 1000 lokasi yang harus saya cancel. Tapi saya syukuri. Makanya kalau Bapak Ibu lihat hari ini, saya justru lebih fit. Badan saya lebih strong. Badan saya lebih bagus gara-gara ini. Kebugaran saya lebih keren. Gara-gara apa? Ya saya memaksimalkan waktu kosong saya untuk berolahraga. Diuji semuanya. Maka hari ini kalau semua yang hadir, teman-teman dari Banjarnegara merasa kekurangan gara-gara COVID, banyak cicilan, nggak bisa bayar macam-macam. Pak Bupati bilang sama warganya, silahkan ke pondoknya Gus Miftah. Orang yang susah nggak punya duit, silahkan datang ke pondoknya Gus Miftah. Untuk apa Gus? Ayo nangis bareng. Bareng-bareng inyong aja nangis. Ya sudah disyukuri saja. Disyukuri saja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Diuji lagi tidak hanya dengan ketakutan. Walju dengan kelaparan. Ini kan pemerintah sudah bagus. Sampai hari ini saya mencatat sudah 800 triliun APBN itu untuk penanganan COVID. 800 triliun. Bantuan sudah banyak. Bahkan tetangga saya yang pengangguran itu, anak COVID kira apa-apa Gus. Gara-gara COVID ini oleh bantuan, oleh sembako. Memang ini kendala Pak Bupati. Orang Indonesia itu aneh. Ada bantuan orang miskin, semuanya ngaku miskin. Supaya dapat. Ada bantuan UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul. Coba Pak Bupati, di Banjarnegara ada bantuan orang gila. Kira-kira pada ngaku gila apa enggak? Nah, kalau waju, wa naqsim minal amwal, semuanya diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Wal anfus, diuji dengan kematian. Wasamarat, diuji dengan menanam yang tidak panen. Tetapi di akhir ayat itu kemudian Allah mengatakan apa? Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, orang yang bersabar inilah yang kemudian derajat dan martabatnya akan diangkat oleh Allah. Sesuai dengan tema kita, hari jadi ke-440 Kabupaten Banjarnegara, dengan spirit 450 tahun hari jadi Banjarnegara. Kerja semangat, ekonomi meningkat, keluarga sehat, bahagia, menuju Banjarnegara bermartabat dan sejahtera. Maka kita upgrade ini. Kita up keimanan kita kepada Allah. Kita up. Saya sering mengatakan apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidup. Ya. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidup. Mau seberapa berat pun kondisi hari ini, saya meyakini la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuan.
Kalau hari ini kemudian Allah menguji kita dengan COVID ini, dan COVID ini belum berakhir sampai hari ini, karena Allah tahu kita masih kuat. Karena Allah tahu, menganggap kita masih mampu. Ya. Karena Allah tahu, kita masih kuat menghadapi ini semuanya. Maka kondisi ini belum berakhir. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita tanpa menaikkan kelas kita. Tidak mungkin Allah memberikan problem kecuali Allah memberikan solusi. Tidak mungkin Allah memberikan masalah kecuali Allah pula menyediakan jalan keluar. Maka saya itu sering guyon begini. Masalah itu membuat kita semakin dewasa. Maka sering-seringlah membuat masalah. Supaya kita lebih dewasa. Kita dikasih ujian oleh Allah itu supaya lebih dewasa. Mengedepankan bersyukur, mengurangi mengeluh. Karena wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Saya punya satu keyakinan. Tidak mungkin ada puasa tanpa ada lebaran. Yang lebih sederhana lagi. Tidak mungkin ada puasa tanpa ada buka. Yen ana pasane mesti ana bukane. Yen ana pasane meski ana lebaran. Orang mungkin kita itu puasa terus tanpa berbuka. Nggak mungkin kita berpuasa tanpa mendapatkan hari raya. Ini puasa kita panjang. COVID ini panjang. Tidak hanya dialami oleh Indonesia tapi masyarakat dunia. Maka saya meyakini hari raya itu akan datang. Hari kemenangan itu akan datang. Siapakah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan? Yang mereka senantiasa mengatakan alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap pribadi ketika dikasih musibah oleh Allah, dia mengatakan sesungguhnya semuanya ini dari Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini yang harus kita yakini. Tapi urpinya akan masalah ya Gus ya. Ya santai saja. Kalau hidupmu dikasih diselimuti masalah, berbahagialah. Berarti kamu masih manusia. Nah, kalau hidupmu diselimuti ujian, barangkali kamu undi-undi. Kalau hidupmu diselimuti sama kelapa, yang barangkali kelepon. Kalau kamu kepalanya masih pusing, ya bersyukurlah. Berarti kamu masih punya kepala. Nah, kan? Kalau berpusing, masih punya kepala pusing, ya bersyukur. Berarti kita masih punya kepala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yuk dahulukan bersyukur, kurangi mengeluh. Apapun kondisi itu. Saya itu senang kalau pengajian off air sama Pak Bupati itu. Pak Bupati itu kalau pengajian sambutan itu tidak pernah menonjolkan prestasinya. Saya terakhir pengajian dengan Pak Bupati itu di daerah arah Dieng itu, beliau mengatakan begini, ya masyarakat saya minta maaf kalau jalan-jalan belum saya bangun, di sini jalannya masih jelek, padahal jalannya sudah bagus. Itu logika terbaliknya beliau itu luar biasa. Nah, saya pikir Banjarnegara akan bisa menjadi lebih hebat tatkala bupatinya, masyarakatnya, semuanya bahu-membahu. Tidak hanya meningkatkan imunitasnya, tapi juga meningkatkan imannya. Maka HUT hari ini dengan bertemakan supaya Banjarnegara lebih bermartabat, saya pikir akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bagaimana caranya? Satu, dengan menjaga kerukunan. Pak Wadi, jangan sampai terjadi di Banjarnegara ya, kejadian-kejadian kayak di Kota Tegal, wali kota laporan sama wakil wali kotanya. Saya itu susah banget kalau melihat pemimpin-pemimpin tidak akur. Oh, dulu maju bareng, begitu menjabat, congkrah. Akhirnya lapor-laporan. Kata Pak Ganjar suruh ngeruat. Gus, diruat aja pemimpin yang kayak gitu. Dan saya yakin Banjarnegara akan bisa menjadi contoh bagi yang jaga kerukunan. Karena saya ingat betul, ketika Allah ngasih musibah kepada hambanya, kepada kaumnya, kepada umatnya,
Salah satu solusi supaya Allah memberikan solusi kepada hambanya adalah dengan jalan kerukunan. Bapak Ibu, saya masih ingat dengan cerita Nabi Musa alaihissalam yang umatnya dilanda kekeringan panjang, kemarau panjang, sehingga banyak umatnya Nabi Musa alaihissalam yang meninggal dunia, yang mati gara-gara kemarau panjang. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengajak umatnya untuk sholat istisqa. Apa itu? Sholat minta hujan. Sekali sholat, Allah belum menurunkan air hujan. 2 kali sholat, Allah belum menurunkan air hujan. 3 kali sholat istisqa, Allah belum menurunkan air hujan. Sampai akhirnya kemudian Nabi Musa matur kepada Allah, Tuhan, kami sudah sholat istisqa 3 kali. Kenapa engkau belum menurunkan air hujan? Apa jawaban Allah kepada Musa? Musa, aku tidak mungkin menurunkan air hujan kepada kalian. Aku tidak akan mungkin menurunkan air hujan kepada umatmu Musa. Kenapa Tuhan? Karena ada di antara umatmu yang masih saling bermusuhan. Karena ada di antara umatmu yang tidak akur. Yang saling curiga antara satu dan yang lainnya. Yang saling bermusuhan antara satu dan yang lain. Maka kalau kalian ingin aku menurunkan air hujan kepada kalian, jadilah umat yang akur. Jadilah umat yang rukun, yang bersatu padu. Akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada umatnya, wahai umatku, jika kalian berkehendak Allah menurunkan air hujannya kepada kita, jadilah umat yang rukun. Jadilah umat yang akur. Jadilah umat yang saling menghormati antara satu dan yang lain. Di riwayat lain disebutkan, Musa, supaya turun hujan, kamu mintalah doa kepada seorang waliku, orang yang kucintai. Wali, orang yang dekat dengan aku. Orang ini namanya Darroh. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mencari wali ini, Darroh. Nabi Musa sempat bertanya kepada Allah, ya Tuhan, kenapa saya harus minta doa kepada walimu yang namanya Darroh ini? Allah menjawab, innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena dia, Darroh itu, sehari membuat aku tersenyum sebanyak 3 kali. Jadi ternyata Allah itu bisa dijak guyon Pak Bupati. Ini namanya walinya Darroh ini. Namanya Darroh ini. Ini kata Gusti Allah gawe guyon. Akhirnya Nabi Musa ketemu dengan Darroh. Nabi Musa bilang, Darroh, silahkan kamu berdoa supaya Allah menurunkan air hujannya kepada kami. Pak Bupati tahu? Bapak Ibu tahu apa doanya Darroh itu? Darroh mengangkat kedua tangannya, kemudian dia berdoa. Ya Allah, napa udan niku pun mboten manut kalih panjenengan, kok mboten gelem mudhun ning umat Nabi Musa. Akhirnya Gusti Allah krungu dungane Darroh ki guyu, kurang ajar teng Darroh ki. Maka ini tepat Pak Bupati. Jadi kalau kemudian Banjarnegara dan kita bangsa Indonesia kemudian mau jadi umat yang dicintai oleh Allah, satu syaratnya adalah rukun, menjaga kerukunan. Karena la tadkhuluna jannata hatta tu'minu, sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, wala tu'minuna hatta tahabu, dan sekali-kali kamu belum dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kedua, Nabi Musa tadi mencari wali namanya Darroh. Lah, Pak Bupati benar, melibatkan para kiai, para ulama, tokoh-tokoh agama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Banjarnegara senantiasa menjadi kabupaten yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, cukup saya sampaikan sebelum kita tanya jawab, barangkali bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah segera menghilangkan corona tidak hanya dari Banjarnegara, tapi dari bangsa Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya. Barangkali kayak gitu, tadi saya dipeseni untuk tanya jawab 1-2 pertanyaan kepada MC. MC nih, Baik. Di sini Gus, Nun Sewu di belakang. Gimana Gus? Alhamdulillah, keprimen kayak gini. Cangkeme MC payu ya gara-gara Banjarnegara. Alhamdulillah Gus.